Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan di channel ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu sehat-sehat ya. Dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat. Ada perkembangan dari kasus Pina Cirebon ini, yang mana di sini nanti kita akan sama-sama melihat ada saksi yang selama ini bungkam atau tidak ingin diekspos ke media, dan pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi meyakinkan saksi ini untuk mengatakan yang sebenarnya dan nanti akan menjadi saksi di persidangan. Itu pun karena dukungan dari Kang Deddy Mulyadi yang siap membantu dan mengawal saksi ini. Sebelum kita ke video Kang Deddy Mulyadi, ada cerita menarik sekaligus menyedihkan dari Peggy Setiawan dan juga Bapak Eman Sulaiman. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ke videonya. Bahkan saya mau sholat juga, yaudah nanti aja sholatnya gini-gini. Bukan saya maksain diri buat sholat itu seadanya. Mau ngambil wudhu saya nggak bolehin keluar, jadi saya ngambil wudhu pakai debu aja, yang di bawah pakai debu. Terus pakai celana kan celana disobek, Pak. Baju disobek, baju baju disobek, dibuang apa semua, Pak. Sobek semua. Terus ya saya celana kan pendek bawahnya, Pak. Jadi saya terpaksa nyari kain yang nggak kepake tuh. Saya terpaksa dibuatin sih buat nutupin dengkul, buat sholat gitu, nutupin dengkul buat sholat ya. Saya sholat saya terbatas sih, Pak. Saya nggak tahu kiblat arah mana, tapi yang penting saya yakin hati saya aja, Pak. Bismillah aja gitu. Bahkan saya mau sholat juga. Menurut saya cerita Peggy ini sangat menyedihkan dan memilukan juga ya. Jadi dia mau sholat aja pada waktu di penjara itu sangat susah. Bahkan tadi Peggy bilang untuk menutupi lutut dia harus mencari kain bekas guys untuk dipakai biar bisa sholat. Dan karena tidak dibolehkan keluar, terpaksa Peggy ini wudhunya tayamum, pakai debu aja. Bahkan seperti kata Peggy tadi, arah kiblat pun dia tidak tahu guys kemana. Sekeyakinan dia aja. Kalau menurut saya kita sholat itu bukan semata-mata menuju kiblat guys. Saya tidak menggurui, tapi ini menurut keyakinan dan pendapat saya. Kita itu sholat itu bukan menuju kiblat atau mengarah ke kiblat. Kiblat itu hanyalah simbol agar ada keseragaman menuju satu titik. Itu menurut saya. Yang paling penting kita sholat itu bukanlah menuju kiblat, tetapi kita sholat itu menghadap Allah Ta'ala guys. Bukan menghadap kiblat, tapi menghadap ke Allah Ta'ala. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau menurut pendapat Anda beda, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke video berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Klarifikasi dari apabila saya lagi live ya di TikTok di akun Sulaiman 49 Eman, saya harap masyarakat semua untuk tidak memberikan saweran ya atau gift atau yang lainnya saat saya live, karena saya tidak boleh menerima apapun juga dari masyarakat semua, baik itu saweran, gift atau yang lainnya, karena hal itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang, dan saya selaku hakim tidak boleh menerima apapun juga dari siapapun juga. Terima kasih atas perhatiannya, agar diperhatikan jangan sampai ketika saya live ada hal-hal seperti itu. Mohon dengan sangat untuk tidak dilakukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi guys klarifikasi dari Bapak Eman Sulaiman. Sebelumnya Pak Eman Sulaiman live di akun TikTok beliau
ada yang memberikan gift. Jadi Bapak Eman mengklarifikasi agar tidak ada lagi yang memberikan gift. Mungkin gift dari para netizen itu adalah bentuk apresiasi kepada Bapak Eman Sulaiman ya, atas kejujuran dan keadilan beliau menegakkan hukum. Tetapi menurut Pak Hakim tadi semua itu nanti bisa dibilang gratifikasi atau semacam korupsi kali ya. Saya juga kurang paham. Menurut saya begitu sih. Susah juga ya. Padahal kan itu adalah bentuk dari kebanggaan masyarakat atau netizen Indonesia yang bangga mempunyai hakim yang jujur dan juga adil di Indonesia. Semoga saja banyak hakim-hakim seperti Pak Eman Sulaiman ini, guys. Intinya kita tidak boleh memberi hadiah apapun kepada Bapak Eman Sulaiman. Begitulah kira-kira menurut Pak Hakim Eman Sulaiman tadi. Dan kali ini adalah video saksi yang selama ini bungkam karena takut kalau terjadi apa-apa kalau dia ngomong. Kita nyebrang dulu ya. Sebelah. Di sini Kang Didi sama saksi, saya nggak tahu namanya, langsung ke TKP kejadian. Kalau yang Bu itu memperlihatkan baut yang patah itu di mana? Mungkin ini Pak. Oh, itu baut itu ya, yang kemarin itu. Ini baut yang patah itu udah diganti bautnya. Baut yang patah itu mana? Kan udah diganti belum bautnya? Nggak tahu. Mau dari dulu kayak gini. Kayak gini. Berarti dimungkinkan terbanting ke sini. Soalnya mayatnya itu di sini. Dari sana lari, dari sana lari kenceng, gas, ke sini. Ini bengkok. Paham. Dari tadinya. Oke. Di sini ya. Jadi ayatnya di sini. Ini saksi asli yang lihat kejadian. Dia melihat sebelum Pak Suroto datang. Ya kan? Dan yang paling utama kalau Pak Suroto siap dengan Pak Suroto kalau di Mabes Polri dikonfrontir ya. Siap, Pak. Siapa yang benar terhadap kesaksiannya? Siap. Siap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak ini keterangannya mau menurut saya bersaksi. keterangan yang tidak saya ragukan. Ya, saya Orji dan ini nggak mau dari dulu tampil ke depan umum, ke muka umum karena ada beberapa faktor yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Ada beberapa faktor yang dia ada keraguan, ada rasa takut terutama keluarganya. Dan saya katakan saya jamin dia. Ya, saya paham maksud dari Kang Dedi. Siapapun mungkin akan merasa takut ya kalau kejadian seperti ini, apalagi heboh sampai yang katanya para petinggi-petinggi yang ada di balik semua ini, otomatis kita pun pasti akan takut. Ya kan, guys? Ya, hari ini kita dampingi, kita lindungi. Gitu Pak ya. Kita harus ungkap nih kebenaran Pak ya. Iya pula. Oh terjalan. Kasihan orang nggak salah. Kasihan. Jadi Bapak tampil di sini mau sekarang setelah sekian lama Bapak diam tidak berani. Apa yang membuat Bapak tergerak? Ya kasihan orang nggak salah ya Pak. Mau hidup orang sampai jual rumah kayak gitu Pak. Kalau di diri kita sendiri itu tuh Pak, ya kasarnya masa depan dia masih panjang ya Pak. Kasihan Pak. Hebat kamu punya kemanusiaan. Kemanusiaan mengalahkan rasa takut. Ini buat sahabat-sahabat yang hari ini masih mendekam di penjara. Seumur hidup ini ada Merinding, guys. keterangan baru yang mudah-mudahan makin mengungkap kasus ini. Kenapa? Jujur guys, saya merinding pada saat Bapak ini ngomong. Nggak tau lah. Pokoknya saya, aduh, susah ngomongnya. Bapak lebih cenderung ingin bertemu saya? Ya karena Bapak orang yang cepat Pak.
tidak milih yang lain? Kalau yang lain saya lihat nggak bisa ngejamin Pak. Cuman waktu itu susah ya. Susah Pak. Harus ngejelasin ke siapa? Orang di sininya juga seperti sudah diskenariokan ya. Iya Pak. Bapak lihat Lihat rekonstruksi? Pak. Sampai ke titik terakhir ke jalan tol saya masih lihat. Oh. Apa yang direkonstruksikan waktu itu yang Bapak lihat? Adegan pemerkosaan, adegan pemukulan, terakhir tuh Pemukulannya di sini kan awalnya. iya. Terakhir tuh adegan pembuangan mayat Pak di situnya. Tapi nggak sama Iya, tersangkanya. yang pemerkosaan di mana adegan pemerkosaan? Di belakang showroom Pak. Bapak lihat ke situ? Lihat. Yang adegan pemerkosaan itu. Iya. Artinya rekonstruksinya lihat. Iya. Yang merekonstruksikan siapa? Nah dari situ tuh udah mulai dari peran pengganti tuh Pak. Oh, ada pemeran pengganti guys. Di dalam mobil. Iya. Mereka tidak diturunkan. Iya karena dianya nolak. Mereka menolak melakukan rekonstruksi. Iya. Merekonstruksi. Iya, pasti nolak lah. Kan bukan mereka pelakunya. Jadi otomatis mereka nolak, ya kan guys? Pada waktu rekonstruksi, Bapak ini ternyata menyaksikan juga guys. Membunuh, merekonstruksi, memperkosa. Iya, nolak. Kalau yang di dalam di belakang SMP 11-nya itu pas nongkrong-nongkrong itu ada tersangkanya Pak. Ya itu kan cuma nongkrong-nongkrong. Pertanyaan Bapak, kenapa mereka menolak disuruh rekonstruksi? Menurut Ya Bapak kira-kira? menurut saya itu ya mereka yang ngerasa nggak ngelakuin, bisanya nolak Pak. Iya. Kenapa Bapak ketika mereka ditangkap jengkel kan Bapak sudah mengatakan bahwa kok ini kan kecelakaan, ke bawah arus orang. Ke bawah arus orang-orang sih Pak. Iya betul. Walaupun logika Bapak, menurut Bapak sekarang logika. Iya. Setelah Bapak merasakan lama, memikirkan logika Bapak hari ini, itu pembunuhan Enggak Pak. atau kecelakaan? Enggak Pak. Enggak, itu lebih mendekati menurut Bapak. Kecelakaan. Oke. Kalau misalnya itu yang membunuhnya orang lain, bukan itu, mungkin nggak? Mungkin. Kata Bapak, gentar dulu, harus serius, harus konsisten. Peristiwa ini kemungkinan kecelakaan apa pembunuhan harus konsisten? Kecelakaan Pak. Kecelakaan. Iya. Artinya kalau kecelakaan, mungkin nggak ada pembunuh, Enggak. gitu loh Pak. Iya. Tapi nanti kita buktikan melalui Bareskrim, karena kita tidak berhak untuk mengatakan itu kecelakaan atau pembunuhan. Iya Pak. Tetapi sebagai saksi yang melihat peristiwa itu, Bapak lebih Ya kecelakaan. menganggap kecelakaan. Iya. Dan Polsek Talun pun waktu awalnya Kecelakaan. menganggap peristiwa itu adalah Kecelakaan. kecelakaan. 3 hari berubah jadi Pembunuhan. Kalau kita dengar dari kesaksian Bapak tadi, bisa disimpulkan bahwa kejadian ini memang murni kecelakaan guys. Tapi entah kenapa tiba-tiba setelah 3 hari yang awalnya kecelakaan berubah menjadi pembunuhan. Kita lihat video selanjutnya. Disiksa, disetrum, rokok dimasukin ke telinga, di atas kepala ada bekas kunci gembok, diinjak, diminta minum air kencing. Betul, dia adalah pernah minum ciu. Betul, dia adalah kolibang. Betul, dia adalah orang-orang hanya lulusan SD, lulusan SMP. Dia tidak bisa membayar pengacara mahal pada waktu itu. Orang dipidana seumur hidup tanpa alat bukti yang memadai. Pertanyaannya adalah, kalau suatu saat musibah itu naudzubillah menimpa Anda, terus tidak ada orang yang menolong, belajarlah hidup untuk peduli. Belajarlah hidup untuk juga memikirkan orang lain. Karena hidup yang selalu memikirkan orang lain tak akan pernah mendapat kesulitan dalam hidup. Saya jujur aja bahwa banyak ditegur oleh teman-teman dekat saya. Bapak entong atuh berbahaya. Bapak entong atuh berbahaya. Bapak jangan berbahaya. Bapak jangan berbahaya. Saya ini orang anak pejuang, bukan anak pecundang. Saya ini orang yang dalam hidupnya itu ada garis lurus yang memandunya, yang tidak pernah ada rasa takut dalam diri saya. Bahwa hidup ini
lebih bermanfaat membebaskan 7 orang daripada hanya sekedar berjaya menjadi anggota DPR tanpa bisa membebaskan siapapun. Betapa bahagianya saya kalau suatu saat sampai pada masa yang indah kami menjemput 7 orang yang tak berdosa itu keluar dari penjara untuk Amin. Amin. hidup normal. Amin. Ya nanti kita silaturahmi. Ya, ya itu tadi guys, seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi tadi, sangat menyedihkan sih. Dipukul dengan gembok di kepala, terus rokok dimasukin di telinga dan juga disuruh minum air kencing. Itu aduh, saya nggak bisa bayangkan guys, bagaimana mereka semua disiksa seperti itu. Apalagi umur yang masih sangat muda, pasti sangat ketakutan guys. Mental dia sudah jatuh, sangat jatuh mental dia itu. Jadi mereka tidak mau harus mengakui apa yang tidak mereka lakukan. Dari kejadian ini, apalagi tadi sudah ada saksi yang sangat menguatkan bahwa semua itu bukanlah pembunuhan, tapi lebih menuju ini adalah kecelakaan tunggal. Dan yang baut yang seperti video sebelumnya ada daging di baut itu, ternyata itu adalah baut lampu penerangan jalan guys. Bisa saja kan pada waktu kejadian itu motornya jatuh, keseret, kemudian kepala atau badan mereka kena baut penerangan jalan itu guys. Bagaimana nih guys menurut pendapat Anda tentang kesaksian dan juga cerita Kang Deddy Mulyadi tadi? Kita doakan saja guys, semoga semua terpidana, tertuduh dalam kasus Pina Cirebon ini secepatnya bisa bebas dan keluar dan menjalani hidup normal seperti sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Itulah tadi video yang menurut saya menarik untuk saya tampilkan buat Anda semuanya. Salah kata atau salah pengeditan dalam video ini saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.